Shalom, selamat malam. Marilah kita beribadah kepada Tuhan. Mazmur 95 ayat 6 dan 7 menyatakan, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya." Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Keesaan 4, bait 1 dan 2. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, saat ini kami datang mengucap syukur karena di sela-sela kesibukan kami, Tuhan ingatkan kami untuk terus berkumpul, memuji, menyembah Dikau dalam ibadah keluarga hari ini. Mari Tuhan, datanglah, berkatilah ibadah keluarga di malam ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya mujai dalam nama Bapa, Anak, dengan perantaraan Roh Allah yang kudus. Amin. Kita akan membacakan kitab Mazmur pujian yang terambil dari kitab Mazmur 104, ayatnya yang ke-33 sampai 34. Kita akan membacakan secara silih ganti. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Tuhan Allah
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, karena kami kembali diperkenankan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih karena kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus menuntun kami untuk mengerti dan mengenal jalan-jalan-Mu, sehingga kami semua memperoleh berkat, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap mendengarnya. Amin. Marilah kita membaca Alkitab dari 1 Tawaris 9 ayat 24 sampai 27. Firman-Nya sebagai berikut. Ke arah 4 mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang itu, yakni ke arah timur, barat, utara, dan selatan. Dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka pada waktu-waktu tertentu harus masuk selama 7 hari untuk bekerja bersama-sama mereka. Sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan rumah Allah. Mereka bermalam di sekitar rumah Allah itu sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Pasti kita semua menjawab luar biasa. Tuhan Yesus sungguh baik dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang orang-orang Lewi yang bekerja dan melayani di bait Allah, dan hari Minggu lalu kita berbicara tentang bagaimana mereka ditunjuk dan dipilih untuk mempersiapkan, memimpin puji-pujian dan membawa umat memuji-muji kebesaran nama Tuhan. Dan saat ini pekerjaan-pekerjaan mereka ternyata bukan hanya berhubungan dengan peribadahan, tetapi juga mempersiapkan segala sesuatunya. Bahkan mereka menjadi penjaga-penjaga pintu, gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering menganggap bahwa ada pekerjaan yang besar, ada pekerjaan yang penting dan utama gitu ya. Tapi ada juga pekerjaan yang biasa-biasa, nggak penting gitu ya. Terkadang kita merasa bahwa kalau pekerjaan kita hanya sebagai saya cuma penjaga malam, saya cuma seorang satpam, atau saya cuma petugas kebersihan gitu ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat sekeliling di sekitar saya ya, di gedung gereja ini, kalau tanpa ada yang menjaga di luar ya, rasa aman, rasa tentram kita, keamanan gitu ya, ketika kita beribadah itu juga sulit gitu ya kan. Jadi perlu ada yang menjaga keamanan. Lalu kalau kita beribadah tempat ini tidak bersih gitu ya, di mana-mana ada sampah atau di mana-mana ada debu dan sebagainya, tidak membuat kita juga nyaman. Padahal kita berpikir itu pekerjaan yang biasa, pekerjaan yang tidak penting, tidak sepenting kalau saya jadi pendeta, tidak sepenting kalau saya jadi penatua diaken, tidak sepenting kalau saya jadi pengurus penatua pengurus pelkat atau panitia-panitia gitu ya. Bapak Ibu, kalau kita melihat hal itu
gitu ya, menganggap ada pekerjaan yang penting dan ada pekerjaan yang tidak penting, maka coba kita lihat mobil. Ada mobilnya bagus, luar biasa, nyaman di dalamnya, aman kalau kita pakai gitu ya, karena mesinnya bagus dan semuanya oke. Tapi satu kali kalau kita tidak membawa kunci mobil, nggak usahkan kita menyalakan mesin. Baru saja kita mau membuka pintu sudah belum bisa terbuka, apalagi menyalakan mesinnya gitu ya. Kita menganggap sebuah mobil yang paling penting mesinnya karena tanpa mesin tidak bisa jalan dia, betul. Tetapi kalau kunci itu tidak ada, yang kita anggap kecil gitu ya, hanya untuk menyalakan dan mematikan, tapi kalau tidak ada sangat tidak bisa dipakai. Nah, sama juga dalam pekerjaan dan tugas-tugas penjaga pintu yang dilakukan oleh orang-orang Lewi ini secara bergantian bersama-sama dengan saudara-saudaranya dari desa-desa, bahkan mereka melakukannya dengan sukacita dan mereka menjaga rumah Tuhan itu dengan luar biasa. Dan paling penting, mereka adalah bagian yang membuka dan menutup pintu bait Allah. Jadi pekerjaan itu, ya pelayanan itu tidak harus sesuatu yang besar. Hal-hal kecil yang tidak dianggap ternyata di mata Tuhan itu luar biasa. Dan bahkan bagi bangsa Israel hal itu tercatat gitu ya kan. Dan semua itu untuk mengingatkan mereka bahwa pekerjaan pelayanan yang ada di rumah Tuhan itu semua orang yang terlibat di dalamnya, semua peranan, fungsi yang dari kecil sampai besar itu mempunyai makna, dan dalam persekutuan itu semua terpakai dengan baik. Karena itu berbahagialah kita yang walaupun sedikit peranan kita, tetapi itu sangat mempengaruhi perjalanan persekutuan, pelayanan dan kesaksian kita di gereja ini. Saya cuma karyawan biasa gitu. Saya cuma gitu ya. Kita selalu menganggap bahwa pekerjaan kita itu, tugas kita itu bukan apa-apa. Ya, tapi hari ini kita belajar bahwa keterlibatan banyak orang dalam kelangsungan hidup persekutuan, pelayanan dan kesaksian itu adalah bagian yang sudah ada sejak lama, dan setiap orang mempunyai peranan penting dalam satu persekutuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menganggap penting setiap orang yang hadir dalam kehidupan kita itu harus dipelajari supaya kita tidak menganggap rendah, tidak menomorduakan orang lain, tapi kita lebih memperhatikan satu dengan yang lain. Karena kalau tanpa mereka kita tidak bisa melakukan hal yang penting dalam ibadah ini. Karena itu keterlibatan semuanya kita harus hargai dan kita harus syukuri dan hormati mereka yang bekerja dalam perjalanan hidup kita bersama di tengah-tengah pelayanan di rumah Tuhan. Sebentar lagi Bapak Ibu Saudara, kita akan melangsungkan pemilihan penatua dan diaken. Kita tahu bahwa tugas ini adalah tugas yang mulia. Tugas ini adalah tugas panggilan yang dari Tuhan kepada setiap orang, setiap umatnya. Dan kalau di GPIB, warga sih di gereja yang siap untuk melayani Tuhan. Apapun yang menjadi bagian dalam hidup kita, gitu ya, latar belakang kita, pekerjaan kita, semua itu tidak menjadi bagian yang harus menjadi pemikiran khusus gitu ya. Tetapi apapun kita, siapapun kita, ya, apapun pekerjaan kita, kalau Tuhan sudah memanggil dan kita siap untuk dipanggil dan diutus, maka kesediaan berpartisipasi dalam pelayanan gereja itu menjadi penting. Kita menganggap diri lebih rendah,
lebih tidak mampu, lebih tidak bisa gitu dibandingkan orang lain yang lebih mampu dan lebih bisa. Tapi ingatlah, ketika kita bersedia, maka roh Tuhan akan menyertai kita dan kuasa Tuhan akan memampukan kita melaksanakan tugas tanggung jawab panggilan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, menjawab panggilan Tuhan haruslah disertai dengan hati yang berserah kepada Tuhan, hati yang mau taat kepada Tuhan, hati yang bersedia dipakai Tuhan dengan ketulusan. Karena pekerjaan Tuhan sebagai penatua dan diaken adalah pekerjaan yang membutuhkan perhatian yang lebih untuk kita bisa memperhatikan orang lain, melayani sesama, menghadirkan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita, dan memimpin banyak orang untuk setia mengandalkan Tuhan dalam doa dan pengharapan kita kepada Tuhan. Intinya Bapak Ibu Saudara, bahwa kesediaan berpartisipasi dalam pelayanan gereja menjadi jawaban kita semua sebagai umatnya. Jangan ragu, jangan takut, jawablah dengan segenap hati, kerinduan hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam keterlibatan menjadi pelayannya. Kiranya Roh Kudus menolong Bapak Ibu Saudara, warga Sidi Gereja yang dipanggil dan diutus Tuhan dan bersedia melayani, serta bersyukur bahwa Tuhan sajalah yang akan memilih dan menuntun kita untuk melayaninya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau memperhatikan kami dan memberikan kami tugas tanggung jawab menjadi umat Tuhan yang mau melayani Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Berikanlah kami kemampuan untuk bersedia menjadi pelayan-pelayan-Mu. Berkati proses yang akan kami jalani dalam pemilihan penatua diaken di masa yang akan datang. Berkati Tuhan satu persatu setiap langkah-langkah yang diambil. Biarlah semuanya boleh mendatangkan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap kami yang Tuhan panggil dan Tuhan pakai untuk melayani Engkau. Jadikan kami bagian yang membawa sukacita karena percaya Tuhanlah yang menghadirkan damai sejahtera, yang mengutus kami datang kepada setiap orang
yang membutuhkan pertolongan-Mu dan memberikan pengharapan bahwa cara Tuhan bekerja menuntun setiap umat-Nya dengan luar biasa. Banyak peristiwa keajaiban yang terjadi, banyak hal yang Engkau sudah nyatakan dalam kehidupan kami, dan itulah yang kami lakukan untuk membuat sesama kami juga merasakan kehadiran Tuhan dan keajaiban cara Tuhan menopang dan menolong. Terima kasih Bapa di surga, ketika Engkau memberi kami kekuatan di saat berduka, ketika kami diberikan semangat di saat kami lemah dan patah semangat. Terima kasih Tuhan, karena kami diingatkan lewat firman-Mu. Peranan, tugas, tanggung jawab kami sekecil apapun di dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian di gereja kami, Tuhan menilai dan Tuhan memberikan penghargaan dengan baik. Karena itu kami dalam persekutuan boleh saling bersyukur karena satu dengan yang lain, pekerjaan tugas-tugas besar ataupun kecil, semuanya saling terkait dan semuanya untuk satu tujuan, yaitu kemuliaan Tuhan di tengah muka bumi ini. Terima kasih Bapa di surga, bantulah kami semua Tuhan untuk boleh punya hati yang bersedia dipakai melayani Engkau di tengah sesama kami. Biarlah kami semua Tuhan terbuka pada kehendak-Mu dan menyambut panggilan-Mu dengan penuh sukacita. Doa dan harapan kami Tuhan untuk panitia yang akan dibentuk, untuk pekerjaan mereka, dan untuk setiap orang yang terpanggil melalui pemilihan ini, kami berdoa. Bahkan umat Tuhan yang memiliki suara untuk memilih, Tuhan juga berkati dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga dengan hikmat-Mu dapat memilih dengan tepat, dan setiap yang terpilih Tuhan jugalah yang menetapkannya. Inilah doa dan pengharapan kami Bapa. Berkati program-program kerja kami yang sedang berjalan, agar semua berjalan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, dan umat-Mu semakin diberkati. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur sambil mengingat pesan Alkitab yang terambil dari Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Kolekte yang terkumpul dapat disetorkan ke rekening GPIB Sumber Kasih seperti yang tertera pada layar. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat Tuhan, marilah kita mendoakan persembahan syukur ini. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan, berupa persembahan yang kami berikan kepadamu. Berkati dan kuduskanlah, serta pakailah persembahan ini sebagai alat kesaksian dan pelayanan di jemaatmu. Dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam aktivitas kegiatan sehari-hari dengan mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki tugas dan tanggung jawab dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian. Lakukanlah hal-hal yang kecil yang dapat kita lakukan dan perkenankanlah Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, menyelesaikan perkara yang kecil karena Ia akan memberikan perkara besar dengan hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dari sekarang sampai selama-lamanya.